All right, everybody. We will explain about news item text, and I hope you will understand what I am saying. I wanna ask you first, what is the most viral news you've ever heard lately? I think in Indonesia there is so many occasions, so many news that you heard yang kalian dengar selama ini, yang paling kalian ingat, yang paling kalian pahami begitu. Apa ya kira-kira? And all of the news that you heard using news item text. Semua yang kalian dengar itu adalah news item text. News item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It means if there's an important event that should be known by many people. So, news item itu adalah teks yang menginformasikan para pembaca tentang kejadian di hari itu. Kejadian tersebut mempunyai nilai berita yang penting. Jika ada nilai yang penting di dalam event tersebut, itu harus diketahui oleh banyak orang. Itu yang disebut dengan news item text. And then, what is the social function of the news item text? Social functionnya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian atau peristiwa yang bernilai berita, yang penting dan yang wajib diketahui. Gitu. And next, what is the generic structure of news item text? The generic structure of news item text is the first is main event. Main event ini adalah kejadian intinya, ringkasan kejadiannya apa, yang terjadi di mana, siapa, di apa, bagaimana, yang memuat semua informasi dari 5W1H. Kemudian elaboration. Elaboration ini berisi tentang latar belakang atau background dari peristiwa, kenapa itu terjadi, kepada siapa, dalam keadaan apa dan di mana. Latar belakangnya apa. And the third is research of information or source. Sumber informasi. Nah, ini yang membedakan antara berita dan gosip. Gosip yang belum terkonfirmasi. Sumber informasinya dari mana? Siapa-siapa saja yang terlibat, saksi atau ahli yang berwenang terhadap suatu kejadian. Itu generic structure dari news item text. And then there is some language features in news item text. Ada beberapa unsur kebahasaan di dalam news item text. The first is using saying verbs, yang kedua action verbs, yang ketiga using adverbs of time, place, and manner, kemudian using simple past tense. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of act, it's using simple present tense. Means that apabila kejadian tersebut masih berlangsung sampai saat ini, for example, kasus yang mungkin semuanya lewat di feed IG gitu ya. Ya, for example seperti kasus pembunuhan Brigadir J gitu. Karena sekarang masih dalam tahap persidangan. Nah, itu masih disebut dengan masih pakai simple present tense. Tapi kalau dia sudah selesai, misalnya seperti G20, kemudian juga Piala Dunia, itu sudah menggunakan simple past tense karena kegiatan tersebut sudah berakhir. And next, how to use the language features in the news item text. The first one is how do we use the simple past tense. Ya, itu adalah contoh-contohnya bagaimana menggunakan simple past tense, kemudian menggunakan saying verbs, kemudian juga menggunakan action verbs. Nah, seperti action verbs ini, kata-kata yang diwarnai, kata-kata yang bold seperti relocate, sweeping, recorded,
itu adalah action verbs. Action verbs ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa ada yang bergerak, begitu. Seperti ini relocate, ada people di sini yang bergerak, ya. Kemudian ada sweeping away cars and home. Sepertinya sweeping di sini bukan menyapu, ya. Sweeping ini bukan menyapu, tapi tersapu. Kemudian ada recorded, as those areas recorded an average rainfall. Recorded terekam, gitu. Jadi action verbs itu berbeda dengan kata kerja, verbs, ya. And then adverbs time, place, and manner. Time, yeah. As I said before, that if one news item text, I mean, uh, there is a specific time and specific date and year. Jadi dia harus jelas dari mana, kemudian kapan, kemudian apa saja, di mana, itu sudah sangat jelas. And next, characteristic of text news item, ya. Teksnya ini berfokus kepada suatu kejadian dan peristiwa yang penting. Kalau yang tidak kita anggap penting, itu tidak bisa disebut dengan berita. Tidak bisa disebut dengan news item text karena ada salah satu dari beberapa karakteristik ini dia tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan singkat namun padat. Karena biasanya ini ditayangkan, berita ini akan ditayangkan, jadi dia harus dalam bentuk yang sesingkat mungkin namun padat informasi. Yang ketiga, terkadang diawali dengan nama kota atau media yang menerbitkan, misalnya Jakarta, misalnya Reuters, BBC, and then apalagi Sumex, begitu. Jadi dia terkadang diawali dengan nama kota atau nama media yang menerbitkan. And the last one is biasanya disertai gambar atau ilustrasi serta judul, headlines yang mendeskripsikan inti peristiwa. So that's it about the news item text. And never stop learning because learning never ends. And I will meet you in the next meeting. Thank you.